kita anggap sebagai KP kalau misalnya mau, kemudian eh, nanti bisa ada kelompok 1, kelompok 2, dan antara kelompok 1, kelompok 2 di kelompok B, nanti ada satu kelompok yang sebenarnya bagian dari 2 KP, satu mahasiswa itu sebenarnya boleh tergabung dalam 2 kelompok, tapi satu user juga bisa jadi, satu mahasiswa ya, bisa jadi tidak punya kelompok. Ini semua kondisi-kondisi ini bisa Bapak Ibu. Nah, jadi itu tergantung dari bagaimana kita mengelompokkan mahasiswa kita. Intinya dari ULS itu memungkinkan kita untuk membuatkan 2 level grup ya, dengan konsep grup dan groupings ini. Saya pribadi nggak pernah pakai yang ribet-ribet. Ya, saya pribadi, saya biasanya cuma mengelompokkan berdasarkan KP. Karena di mata kuliah saya biasanya kelompoknya itu ya terserah mahasiswa, mereka mau kelompokan seperti apa gitu ya. Terus mereka kontak-kontakan pakai WA group sendiri. Sehingga saya hanya perlu mengelompokkan mereka berdasarkan KP. Bahkan realitanya adalah tidak per KP juga yang saya kelompokkan, tapi saya hanya mengelompokkan kelas-kelas reguler dan kelas internasional. Karena kepentingan bahasa kan beda ya, dan materinya juga sedikit banyak beda. Kenapa? Karena yang kelas internasional itu praktis kita bisa memberikan eh, lebih banyak diskusi karena pesertanya cuma sedikit. Ya kan, penilaian juga saya bisa lebih kasih secara personal, pesertanya cuma 5, ada yang cuma 3, ada yang 6. Nah, kalau yang KP reguler pesertanya 80, 100 gitu ya. Kalau kita mau ngasihkan penilaian yang personal, wah, nggak nututi. Sehingga eh, perubahan itu menyebabkan saya membuat 2 grup. Satunya grup berisi mahasiswa-mahasiswa reguler, satunya berisi mahasiswa-mahasiswa internasional. Nah, intinya itu fleksibel Bapak Ibu. Ya, tidak diatur dan tidak bisa otomatis berdasarkan settingan Mayubaya. Ya, nggak bisa, Pak, kan di Mayubaya ada tuh. Ya, untuk saat ini kita nggak bisa untuk mengelompokkan dari Mayubaya kelompoknya. Jadi kita harus bikin sendiri, kita mau kelompokkan seperti apa, mau kelompokkan per KP lah, mau kelompokkan per eh, reguler internasional kah, atau seperti apa terserah Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, beberapa alasan kalau kita mau menggunakan grup. Misalnya nih, ini ada bahasa Indonesia-nya nggak ya? Nggak ada. Ya udah. Misalnya nih, kita punya tim dosen, ya kan? Kita punya tim dosen, kita punya bagi-bagi, dan kita nggak nanti kalau misalnya ketika mau koreksi, ketika mau memberikan diskusi, itu kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Nah, untuk memudahkan mana yang harus saya koreksi dan seterusnya, kita bisa masukkan ke dalam grup. Ya, jadi misalnya saya hanya bertugas untuk koreksi KPC, ya kan? Maka nanti yang muncul kita bisa kelompokkan. Oh, saya cuma mau ngelihat yang anak-anak KPC. Nah, itu bisa ya, Bapak Ibu ya, itu bisa. Kemudian kalau misalnya ternyata antar grup itu bisa ada beda aktivitasnya. Seperti saya sampaikan tadi, di kasus saya bedakan yang anak-anak reguler sama yang internasional. Maka saya perlu grup supaya nanti anak-anak internasional hanya melihat aktivitas-aktivitas untuk grupnya internasional, gitu ya, tidak tidak dibingungkan dengan aktivitas-aktivitas anak-anak reguler. Ya, itu kenapa kalau kita perlu grup. Kalau misalnya Bapak Ibu KP-nya reguler sama semua gitu ya, apalagi kalau misalnya cuma satu KP gitu ya, dan tidak mau pakai grouping, tidak ada kebutuhan ini, ya sudah, tidak perlu pakai grouping. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Secara default, grouping ini kita set no. Jadi tidak dipaksa ada grouping. Namun kalau kita mau ngeset grup, itu kita bisa set di course-nya, di mata kuliahnya, setting course-nya, kita set, ini mau pakai grup nggak? Kalau mau pakai grup, tipe grupnya yang mana? Nah, tipe grupnya ada beberapa nih, saya bahas dulu ya tipe grupnya. Kalau kita bilang tidak ada grup, maka semua mahasiswa akan dijadikan satu peserta perkuliahan
Udah, gitu aja. Jadi komunitas besar dalam satu mata kuliah. Jika kemudian kita pilih, oke saya mau pakai grouping, nah kita bisa pilih. Kalau pakai grouping, kita mau pilih separate group atau visible group. Kalau separate group, itu artinya gini, kalau kita sudah bergabung di suatu grup, maka kita tidak bisa melihat aktivitas di grup lain. Kalau kita pilih visible group, maka mahasiswa yang bergabung di grup A masih bisa melihat aktivitas di grup B, meskipun read only. Ya kan? Aktivitas itu apa sih, Pak Jimmy? Ya, aktivitas itu apapun. Bisa itu forum diskusi, bisa itu tugas, bisa itu materi, semua itu adalah aktivitas, dianggap sebagai aktivitas di WLS. Nah, tiap aktivitas itu, kalau kita pakai groupings, itu kita bisa set, ini available untuk siapa? Ya kan, untuk yang grup A doang, atau grup reguler doang, atau grup internasional doang. Bisa, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi. Nah, itu yang group mode ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian force group mode. Ini mau kita paksa nggak? Default-nya nggak. Kalau default-nya nggak, itu artinya dalam suatu course ada beberapa mode grup ini tidak dipaksakan, maksudnya tidak semua aktivitas harus punya groupings. Harus punya setting grupnya. Oke? Kalau misalnya kita set force group yes, maka semua aktivitas itu harus punya settingan ini untuk grup apa. Ya kan? Ini untuk grup apa. Oke? Nah, kalau misalnya kita sudah force group mode, maka otomatis semua aktivitas akan berlaku mode grup. Sehingga di aktivitas tersebut tidak ada lagi pilihan apakah aktivitas ini menggunakan mode grup atau tidak. Ya kan tadi sudah dipaksa oleh level course ya. Nanti akan saya tunjukkan di WLS. Sekarang saya coba jelaskan dulu konsepnya. Ini kayaknya sudah mulai praktek, saya langsung aja ya. Coba ya, kita langsung coba praktek. Biar jelas. Saya tadi ngatur grupnya di mana Bapak Ibu? Ya. Jadi ini adalah course kita, pelatihan WLS. Kita ngatur yang tadi saya sebutkan, itu di dalam sini di edit setting, group. Nah, di sini Bapak Ibu. Ya, misalnya saya set di sini separate group. Kemudian saya pilih force group mode, yes, berarti setiap aktivitas harus ada grupnya. Default groupingnya none. Ya kan? Artinya kalau misalnya dia kemudian di Pak Jimmy turunnya grup bisa dilihat sebentar. Bu Feni, grup lain yang bisa dilihat apanya? Hanya partisipan atau aktivitas? Aktivitasnya, Bu. Aktivitasnya. Jadi gini, Bu Feni menanyakan, yang dimaksud satu grup bisa melihat grup lain yang lain itu yang bisa dilihat apanya? Partisipan atau aktivitasnya? Aktivitas. Jadi nanti kita akan coba saja, saya akan paksa separate groups, kemudian saya akan bagi Bapak Ibu menjadi 4 grup. Kemudian kita akan coba untuk bikin forum diskusi, gitu ya. Nah, nanti kita akan coba untuk masuk ke masing-masing grup. Dan kita lihat apakah kelihatan diskusi untuk grup lain, gitu ya. Oke, jadi di sini saya set, misalnya kita set separate groups, force group mode, yes, default grouping, none. Saya save ya. Oke, nah bagaimana kita membuat grup? Kita masuk ke users, kita pilih groups, Bapak Ibu. Pilih groups. Ini saya hapus dulu aja. Ya kan? Ini saya hapus dulu. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menghapus grup, itu bukan berarti Bapak Ibu mengeluarkan semua partisipannya. Partisipannya tetap ada, hanya grupnya yang kita hapus. Ya kan? Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kan sekarang default-nya grupnya kosong ya, kosong nih. Ada beberapa pilihan. Kita bisa bikin grup dari awal, kita tentukan gitu ya, KPA, KPB, dan seterusnya. Ini saya jelaskan nanti, saya mau jelaskan yang auto create groups. Misalnya nih, misalnya kita mau mengelompokkan mahasiswa, kita berdasarkan kelompok.
dan kita ingin bikin kelompok random, ya kan? Kita ingin bikin kelompok random. Misalnya mahasiswa kita itu ada 70. Mahasiswa kita ada 70, kita ingin bagi mereka ke dalam let's say 6 kelompok Bapak Ibu. Ke dalam 6 kelompok. Nah, di sini kita bisa pilih. Kelompok tugas misalnya. Oke, kelompok tugas. Nah, kita bisa milih, kita mau auto create ini berdasarkan number of groups atau number members per group. Number of groups itu artinya saya mau ada 5 kelompok. Maka jumlah mahasiswa akan dibagi 5 rata. Gitu ya, akan dibagi 5 rata. Kemudian kita ingin mengelompokkan siapa? Mahasiswanya tok atau semua? Ya kan? Umumnya kalau kita di kelas kita hanya ingin mengelompokkan mahasiswa. Tapi kalau Bapak Ibu juga ingin mengelompokkan dosennya, jadi misalnya dosen ini biarkan nanti jadi pengasuhnya KP ini saja. Boleh, kita bisa assign dosen ke grup juga. Ya kan? Nah, karena course pelatihan ULS ini isinya kebanyakan dosen, ya saya pilih semua deh. Dosen dan mahasiswa, saya ingin kelompokkan ke dalam 5 grup. Ya, jadi di sini pilihannya adalah number 5. Jadi saya ingin dikelompokkan berdasarkan 5 grup. Nah, pengelompokannya gimana? Random atau urut berdasarkan nama atau urut berdasarkan ID. Katakanlah saya pilih random. Oke? Kalau sudah oke, saya pengen lihat, saya preview nih. Saya preview. Jumlah kelompok tugas mas content exactly one or one. Oke. Review. Jumlah jumlah partisipan di pelatihan ini itu ada 73 Bapak Ibu. 73 kalau dibagi 5 maka akan terbikin ini akan muncul kelompok tugas A. Oh, add-nya harusnya di belakang. Sorry. Saya ganti ya. Kelompok tugas add. Kalau saya preview, nanti otomatis kelompok tugasnya ngikutin ini ya. Kelompok tugas A, kelompok tugas B. Kelompok tugas A isinya 15, 15, 15, 15, terakhir 14, 14. Ya, dia otomatis membagi rata. Nah, itu kalau kita milih berdasarkan number of groups. Oke, misalnya gini. Saya pilih kebesaran, saya mau jadi 7 kelompok deh. Saya mau jadi 7 kelompok. Kalau berdasarkan 7 kelompok, kalau kita lihat di sini, kelompok tugas A menjadi isinya 11, 11, 11, 10, 10, 10. Ya, relatif sama ya. Dan isinya itu otomatis di random sama dia. Itu kalau kita mau bagi menjadi 7 grup. Misalnya kita nggak mau bagi 7 grup, tapi pokoknya gini, saya pingin satu grup itu isinya cuma 10 misalnya. Maka saya pilih auto create based on members of group. Ya kan? Kemudian saya pilih, saya coba lihat review. Maka secara default dia akan ter-create 10 isinya maksimal. Maksimal isinya 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Lah, yang kelompok H ini kok cuma 3 isinya. Ya kalau kita lihat partisipan di course ini kan 73. Kalau kita bilang satu kelompok isinya maksimal 10, otomatis akan ada 7 kelompok isinya 10, sisanya masuk ke sini. Ya kan? Wah, ini apes nih. Bagaimana kalau saya tidak mau? Saya bisa klik opsi ini, Bapak Ibu. Prevent last small group. Kalau ini terjadi, jika kelompok terakhir itu jumlahnya lebih kecil dari 70% jumlah anggota tiap kelompok. Jadi kan di sini kita bilang 10 ya. Kalau di sini kurang dari 7, which is 70% dari 10, maka dia akan digabungkan dengan kelompok yang lain. Dia akan digabungkan dengan kelompok yang lain. Sehingga meskipun di sini kita bilang group member count-nya 10, tapi karena kita bilang prevent last small group,
3 kelompok awal itu akan isinya 11. Karena kita tidak ingin ada kelompok yang isinya cuma 3. Ya. Jadi threshold-nya Moodle adalah 70%. Kalau ada yang kelompok terlalu kecil, lebih kecil dari 70% batas jumlah kelompok, maka dia akan digabungkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Gitu ya. Daripada kasihan kalau misalnya masih untung 3 gitu ya, kalau cuma 1 gitu kan sendirian dia, 1 kelompok. Nah, kalau sudah oke dengan grup preview-nya Bapak Ibu bisa submit. Nanti akan otomatis terpilih. Terbuat, sorry, bukan terpilih tapi terbuat. Jadi kalau kita submit ya, udah terbuat nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat di sini grup A isinya ini, dosennya ini, mahasiswanya ini. Nanti kalau di kuliah Bapak Ibu harusnya kebalik ya, dosennya 1 atau 2, mahasiswanya banyak. Ya, ini kan memang pelatihannya banyak, pesertanya dosen. Ya, nah ini bisa dilihat di sini Bapak Ibu ya, tiap kelompoknya. Oke. Nah, kita coba misalnya sekarang apa tadi yang pertanyaannya Bu Feni, kalau misalnya aktivitas nih ya, kita coba ya. Saya ingin bikin aktivitas. Oke, coba yang paling gampang itu adalah kita bikin forum. Kita bikin forum. Di sini diskusi, yang ini saya buat tadi coba-coba, saya hapus dulu deh. Oke. Kemudian masuk ke sini, di announcement. Nah, ketika kita sudah enable grouping, maka di sini akan ada pilihan. Saya mau kasih kelompok pengumuman ini ke semua atau hanya ke salah satu kelompok saja. Di sini tulisannya adalah saya adalah kelompok F, tapi saya bisa karena kan saya admin atau dosen ya, saya bisa ngasih ke kelompok yang lain. Misalnya saya kasih ke kelompok A nih. Kelompok A saya ingin nambah pengumuman untuk kelompok A. Ya. Halo kelompok A. Post to forum. Oke. Nah, kita bisa melihat nih, yang untuk kelompok saya itu ada apa aja yang nerima diskusi. Kemudian yang untuk kelompok A, yang untuk kelompok A apa aja, yang untuk kelompok B apa aja, dan seterusnya. Kalau grupnya nggak ada, kosong, maka itu berarti pengumuman untuk semua grup. Kalau ada tulisannya grupnya grup untuk kelompok tugas A, maka ini hanya bisa dilihat oleh kelompok yang tugas A. Bapak Ibu yang di kelompok A mungkin bisa ngelihat ya, mungkin bisa ngelihat itu seperti apa. Saya akan coba bikin untuk kelompok tugas B. B. Halo B. Oke, saya bikin juga untuk kelompok C. Saya harusnya tadi bikin 4 kelompok aja ya, nggak usah banyak-banyak. Capek juga bikin banyak. Halo C. Halo D. Hai D. Tambah lama tambah pendek contohnya. Oke. E. Hai D. Kemudian untuk kelompok saya sendiri, saya akan bikin F. Hai F. Terakhir, saya bikin untuk kelompok G. G. Hai G. Post to forum. Oke, saya coba. Sekarang saya mau switch role to dosen.
Ya, bukan sebagai admin. Oke. Saya coba misalnya kalau di tempat saya masuk ke kelompok tugas A ya, saya akan coba posting. Ternyata bisa. Mungkin mahasiswa yang nggak bisa ya, saya coba akan sebagai mahasiswa. Return to my normal role, kemudian switch role to mahasiswa. Oke. Galak banget saya dimarahin, nggak boleh. Masuk ke sini, masuk ke announcement. Nah, ternyata kalau sebagai mahasiswa, kita baru benar-benar nggak bisa lirik-lirik gitu ya. Saya rasa ada baiknya juga ya. Jadi karena kita tadi pakai settingannya adalah separate, di mana kita nggak bisa lihat aktivitas kelompok lain, ya, Bu Feni ya. Jadi ini contohnya, saya sebagai mahasiswa itu kan dimasukkan kelompok F, maka untuk announcement segala macam atau semua aktivitas yang sudah di set groupingnya, saya hanya bisa ngelihat yang memang dikasih ke saya. Di sini ada dua, pengumuman UTS, ini tidak ada grup, artinya untuk semua, termasuk kelompok F, sehingga saya bisa lihat. Dan saya bisa berpartisipasi di dalamnya. Sedangkan untuk kelompok F, ini kan hanya untuk kelompok F, saya juga bisa lihat. Sedangkan untuk announcement di kelompok-kelompok lain, saya nggak bisa lihat. Oke, saya coba sekarang kita ganti ya, saya balik ke normal role, kemudian saya ganti settingnya, forum, oke, groupingsnya, kemudian saya ganti ke, sorry, di sini. Course adminnya, setting, misalnya saya ganti, kita coba untuk grupnya, kita visible group. Save and display, gitu ya. Kemudian saya masuk ke role sebagai mahasiswa. Kemudian saya masuk ke announcement. Nah, karena tadi visible, saya masih bisa lihat yang lain. Oke? Kemudian, saya masih bisa lihat pengumumannya, tapi saya nggak bisa reply, Bapak Ibu. Saya nggak bisa ikut nimbrung ngobrol-ngobrol di sini. Sedangkan kalau misalnya saya masuk ke announcement, saya masuk ke kelompok saya sendiri, oke, saya klik di sini, edit, ini kelompok ini, saya kok tetap nggak bisa ini ya? Start this discussion, bukan ini, edit. Ini punya saya sendiri, sorry. Kok pengumuman UTS? Sorry. Saya tadi ngeklik apa toh? Pengumuman untuk kelompok F. Display replace. Oke. F. Ini kemudian sebentar. Oh, ini announcement ya? Maaf, saya kira forum. Saya salah. Tapi yang saya tunjukkan di sini adalah intinya itu bedanya antara separate sama yang visible, Bapak Ibu. Jadi kalau visible saya masih punya mahasiswa masih punya pilihan untuk melihat aktivitas grup lain, tapi kalau yang separate dia hanya bisa melihat aktivitas grupnya dia. Ya, ini announcement bukan forum. Saya nyari reply nggak ada ya, jelas nggak ada karena ini announcement. Oke, saya kembali ke role saya. Oke, kemudian
sebelum lanjut ke aktivitas lain, ini kan tadi cuma untuk menunjukkan bedanya separate sama yang visible ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau memungkinkan mahasiswa kita untuk lirik-lirik atau lihat-lihat di grup lain, kita pilih yang visible. Kalau enggak, kita pilih yang separate. Oke. Nah, bagaimana kalau sekarang kita mau assign manual? Kalau KP kan groupingnya enggak di random Pak Jimmy, kan dari awal udah ada. Gitu ya. Bagaimana kalau kita mau melakukan itu? Maka kita masuk ke course setting, my course, latihan WLS, kemudian masuk ke user, masuk ke groups. Saya hapus dulu ya semua ya. Delete selected group. Yes. Kemudian saya bikin grup. Misalnya kita kasih KP A. Grup ID ini terserah mau dikasih kode boleh, mau dikosongi boleh. Kosongi aja lah. Atau saya kasih nama KP reguler. Untuk misalnya KPA sampai KPC. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita membolehkan mereka untuk daftar sendiri ke grupnya, kita boleh kasih enrollment key. Tapi kalau kayak KP itu kan ya udah dipaksa, dia nggak bisa daftar sendiri kan, kosongi saja. Grup messaging ini untuk memungkinkan mereka, apakah mereka boleh diskusi antar sesama kelompok di sini. Kalau mau menampilkan gambar, silakan ya, kan biasanya biar lucu-lucu itu bisa ditampilkan gambar. Kalau nggak mau, kosongi aja. Saya biasa kosongi aja sih. KPA reguler, kemudian saya bikin baru namanya KP, misalnya KP internasional, misalnya ya. Oke. Nah, di sini masih 0 dan 0 Bapak Ibu. Artinya belum ada membernya. Gimana kalau kita mau member? Ya, klik dulu, pastikan, oh saya mau nambah yang KP reguler. Kemudian klik add remove user Bapak Ibu. Nah, di sini harus dipilih satu-satu Bapak Ibu. Ya, mau yang mana? Nah, bisa dicari misalnya. Dosennya, gitu ya. Mau dosen kah atau dari mahasiswa. Ya, itu bisa dicari manual, kemudian ditambahkan. Katakanlah di sini, ini saya tambahkan ya. Saya mau nambahkan ini. Saya mau milih beberapa mahasiswa, bisa. Tekan kontrol Bapak Ibu ya. Kemudian baru dikliki. Yang ini saya pindahin ke kelas KP reguler. Oke. Nah, kalau sudah mau beberapa sekaligus, misalnya saya mau ngeblok ini sampai ini, itu pakai shift. Jadi bedanya kalau kontrol itu adalah satu persatu. Kalau shift, ditekan shift, kemudian kita klik, dia akan ngeblok. Ini semua saya tambahin misalnya. Oke. Nah, kalau sudah, back to groups. Di sini otomatis sudah ada ya, Bapak Ibu, KP reguler isinya 23. Nah, kalau kita mau nambahin, kita bisa yang KP internasional, kita pilih dulu KP internasional, kita pilih. Ya kan? Nah, ini adalah yang potensial member, Bapak Ibu. Artinya apa? Yang belum punya kelompok. Ya, ingat total peserta kita tadi 73. 73. Oke, ini sisanya Bapak Ibu. Sebentar, saya mau lihat dulu, pastikan ini benar-benar sisanya. Takutnya yang di sini mahasiswa Ardina, ardin@mail.com. Kita coba lihat di sini, kita add ini, kemudian kita lihat di sini, ardin@mail.com, ini ada tulisannya sudah masuk ke salah satu grup. Kita bisa lihat di sini, ternyata tidak bisa. Ternyata ini keluar semua Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati, jangan sampai mereka nanti gabung dalam beberapa KP sekaligus.
Kita bisa lihat itu dari sininya, belakangnya ini. 0 ini artinya dia belum masuk grup manapun, 1 ini artinya dia sudah masuk ke salah satu grup. Masukkan aja misalnya ini, saya masukkan ke sini, kemudian ini sudah semua yang atas ini kan, yang ini yang belum punya, saya masukkan ke grup internasional. Oke. Kalau misalnya ada mahasiswa salah, kemudian dalam 2 grup gimana? Ya enggak apa sih, artinya dia bisa punya akses ke aktivitas-aktivitas di kedua grup tersebut. Tidak akan ada masalah sebenarnya. Back to groups. Oke, udah. Nah, kalau kita mau lihat overview settings-nya, kita bisa lihat di overview ini. Ya, ini adalah KP-KP internasional. Ini adalah peserta untuk KP-KP reguler. Nah, nanti kalau misalnya ternyata ada satu mahasiswa yang belum punya kelompok, itu akan muncul lagi di sini Bapak Ibu. Mahasiswa yang belum punya kelompok, ya, belum punya KP. Nah, itu kan bermanfaat misalnya kita mau ngelihat apakah ada yang kelewatan atau tidak mahasiswanya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk mengelompokkan. Setelah kelompok-kelompoknya jadi Bapak Ibu, kelompok-kelompoknya jadi, kita bisa set nih, kita bisa set. Di tiap aktivitas, jangan lupa turn editing on, Bapak Ibu. Misalnya, ini pertemuan pertama untuk siapa nih? Untuk siapa? Kita bisa edit topics. Kita bisa restrict access, Bapak Ibu. Misalnya, kita add restriction berdasarkan grup. Ini hanya untuk yang KP reguler. Ya, maka itu akan muncul di sini. Oke, not available unless you belong to KP reguler. Maka kalau kita bukan bagian dari KP reguler, kita nggak bisa lihat ini. Ya, misalnya yang topik 3 kuis ini, saya harus ngecek dulu. Saya ini grupnya apa? Saya cek dulu. Saya masuk reguler atau internasional. Sepertinya saya masuk internasional. Ya, saya masuk internasional. Oke, kita coba ya. Karena saya internasional, kalau saya login ulang sebagai mahasiswa, maka saya tidak akan bisa melihat pertemuan pertama ini, Bapak Ibu. Saya masuk ke sini, saya switch role to mahasiswa. Kok masih kelihatan? Oh, sorry, tapi saya nggak bisa lihat isinya. Ya, saya nggak bisa lihat isinya. Saya tahu ada ini, tapi saya nggak bisa lihat isinya. Oke, beda dengan yang tidak di-set. Topik 3 ini kan saya bisa lihat isinya. Oke, saya bisa lihat isinya. Gitu ya. Jadi itu kalau kita mau membatasi, coba saya, oh Pak Jimmy itu ternyata nggak ada isinya. Oke, saya coba yang ini deh, saya ganti jadikan internasional juga, reguler juga. Restrict access, add restriction, group, ini masuk reguler. Oke, add restriction, not available unless you belong to KP reguler. Oke, saya kembali ya ke mahasiswa ya. Mahasiswa. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Di topik 3 ini kan kita tahu tadi, itu adalah ada isinya kuis kan, tapi di sini tertulis nggak bisa kamu akses karena kamu bukan KP reguler. Oke, kita kasih contoh, misalnya itu saya ubah available untuk bukan reguler, tapi available untuk internasional misalnya. Ya, saya tinggal ganti aja. Restrict aksesnya ini berlaku untuk KP internasional. Save change. Oke, saya masuk lagi sebagai mahasiswa. Saya tunjukkan.
Ya, saya sebagai mahasiswa dan saya bisa mengakses topik 3 ini. Karena topik 3 ini memang available untuk anak reguler. Begitu Bapak Ibu, untuk setting restriction. Saya kembali ke normal rule saya. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut Bapak Ibu? Pak Jimmy, Ya, saya mau nanya, berarti tuh kalau saya mau bikin grup berdasarkan kelas paralel, mhm, saya harus punya eee, list daftarnya? nama ya. Yes, Oh, terus nanti saya ngelompokin sendiri-sendiri gitu ya? yes Bu. Oke, Ngambil Pak. dari Mayubaya kan bisa Bu? Ya. Oh, Heeh. ya. Oke, Jadi makasih, memang Pak. harus manual Bu, sama-sama Bu. Memang harus manual, cuman sekali aja kok di awal semester kita masukin, setelah itu bisa dipakai sepanjang semester Bu. Oh, oke. Tapi kalau asisten itu bisa ngakses semua grup ya, Pak? Kalau asisten yang biasa bukan PJMK gitu? Saya coba ya, karena asistennya kan bisa dikelompokkan. Saya coba, asisten yang ini ya, Yang yang bukan PJMK pokoknya, Pak, yang oh yang bukan biasa? PJMK, sorry, Heeh. ini yang PJMK. Saya tak kembali ke normal rule, kemudian scroll account to yang bukan PJMK, berarti yang non editing. Iya. Masih bisa Bu? Oh. Eh, ya masih bisa. Jadi ini kan masih keluar ya. Atau gara-gara sebentar, saya harus cek dulu. Sorry, sorry, sorry Bu. Ini tak ganti dulu ya ke reguler. Baru kita bisa cek kan, karena saya Mhm. kan memang internasional. Kita ganti ke reguler, kemudian kita cek sebagai kok save change. Oke, saya sebagai asisten dosen. Asisten dosen. Masih bisa, Bu. Oh ya, aman berarti. Masih bisa. Ya. Jadi kan ini tadi kan ini sudah saya restrict ya. Sudah saya restrict, kemudian dan ke reguler, sedangkan saya internasional. Jadi nggak bisa. Jadi tetap bisa di sini. Ya, makasih, Pak. Sama-sama, Bu. Timbulan cara input peserta, otomatis Bu. Jadi peserta otomatis sama seperti dosen otomatis enroll berdasarkan Mayubaya. Selama Mayubayanya sudah ada, besoknya kalau misalnya gini, mahasiswanya misalnya belum ada, di Mayubayanya udah muncul karena dia terlambat perencanaan studi atau apapun gitu ya. 1 hari setelah muncul di Mayubaya, dia akan muncul di ULS. Otomatis. Jadi kita nggak perlu nginputkan mahasiswanya. Ya Bu, Bu Setiasi ya. Iya, iya. Eh, gitu. Kemudian kalau kita misalnya gini, tadi kan saya ngasih contoh, saya tak kembali ke role saya dulu ya. Saya kembali ke role. Saya ngasih contoh itu satu topik itu saya batasi ke reguler. Saya sebenarnya bisa juga membatasi per aktivitas, subaktivitasnya di dalamnya. Jadi misalnya ini ada kuis topik 3. Yang ini nggak mau saya batasi ya. Saya nggak mau batasi per topiknya. Jadi saya hapus grupnya, restrict aksesnya di sini. Saya tidak batasinya per topik, tapi saya batasinya per, katakanlah per ini, kuisnya. Bisa Bapak Ibu. Jadi di dalamnya kuisnya baru saya set restriction-nya. Saya tambah grup ini punyanya reguler. Ya. Kemudian saya save to course. Udah, maka kalau itu yang terjadi, yang atas ini untuk semua, yang bawah ini hanya untuk yang reguler. Ya, biasanya yang kita pakai seperti ini, itu kalau misalnya yang atas ini materi untuk semua KP, tapi kemudian KP-nya mau kita bagi-bagi, ya kan? Itu bisa.
Tapi sebenarnya kalau soalnya sama ya Bapak Ibu ya, kalau soalnya sama nih ya Bapak Ibu, nggak perlu dibagi-bagi kayak gini. Karena nanti ketika kita ngelihat, hasilnya itu udah ada pilihan kita mau nilai yang grup apa, ya kita mau menilai yang grup apa itu ada. Jadi nggak perlu dibagi beda-beda soal. Nanti kalau dibagi beda-beda soal ya boleh saja sih, misalnya untuk assignment supaya nanti kalau saya download, itu download-nya per KP, ya, boleh, silakan. Karena kalau download kan pilihannya cuma download all ya, Bapak Ibu ya, download all submissions itu bisa. Kita nggak bisa download per grup, masih belum bisa. Tapi untuk Hmm. koreksi, kita bisa ngelihat, submission-nya untuk siapa aja, ya. Contoh, saya masuk ke database saya mahasiswanya banyak soalnya. Oh, ini udah yang baru. Ya, semester sudah berjalan Bapak Ibu. Jadi nilainya udah baru. Tapi intinya gini, di submission itu bisa ngecek Bapak Ibu, saya lihat kuis kecil ya, misalnya gitu. Oh, ini masih yang lama, masih ada. Kemudian di sini ini tidak ada grouping, maka nggak keluar. Kalau ada grup, dia akan keluar. Saya akan cari software engineering saya. Software engineering. Ini, di sini, saya mana ya? Kuis. Saya nggak punya kuis. Coba ini deh. Saya nggak punya kuis Bapak Ibu, jadi saya nggak bisa nunjukin. Gimana ya bikinnya ya? Kuis. Aha. Nggak ada yang kerjakan. Ini nggak ada yang kerjakan. Kalau kayak gini nggak ada yang kerjakan Mas Yan, Bapak Ibu. Nggak ada yang kerjakan juga ini. Nggak ada partisipannya mungkin udah dihapus ya untuk yang semester baru persiapannya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin misah-misah, boleh saja. Jangan lupa tapi harus di restrict ya Bapak Ibu ya. Pengalaman di semester saya kemarin, kalau kita nggak restrict, mahasiswa itu bisa salah KP. Ya, terutama kalau zaman pandemi gini, sebenarnya mahasiswa itu bingung, saya KP apa? Banyak yang lupa mereka KP apa. Jadi mereka bisa salah jawab. Kalau Bapak Ibu memang mau misah, maka harus di restrict juga. Misalnya ini hanya untuk KPA, ini untuk APB dan seterusnya. Kalau mau digabung, ya silakan digabung. Jadi satu, gitu ya, boleh. Kemudian, bentar. Ya, itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Misalnya, Pak, ini tadi sudah Gustiasi. Kemudian kalau misalnya sambil nunggu nggak ada pertanyaan, yang kemarin sempat terkait dengan
kuis Bapak Ibu, saya kembali ke kuis ya. Karena kemarin itu ternyata ada banyak sekali fitur baru yang akan kita explore. Kuis tentang ULS ini. Kemudian edit kuis. Oke, kemudian yang saya perlu klarifikasi kemarin itu adalah, di edit quiz, edit settings, save exam browser, Bapak Ibu. Ini untuk saat ini belum kita explore, belum kita pakai, dan ini sementara Peleno, Bapak Ibu. Require the use of save exam browser, ini pilih no. Jangan pakai yang yes dulu. Kenapa? SEB atau save exam browser ini ternyata adalah aplikasi yang terpisah. Jadi kalau kita pilih ini yes, oke, maka mahasiswa harus download dan install aplikasi Save Exam Browser. Save Exam Browser ini adalah aplikasi yang mahasiswa harus download dan install di komputer mereka masing-masing. Ya, untuk saat ini pilih no dulu Bapak Ibu. Oke, pilih no dulu. Nanti mungkin saya disable dulu deh, supaya tidak membingungkan Bapak Ibu ketika create quiz. Jangan-jangan nanti salah setting, mahasiswanya nggak bisa kerjakan, gitu kan. Jadi, mungkin nanti akan saya disable dulu sampai kita ready, kita akan bikin tutorialnya ke mahasiswa juga, kita akan coba trial dulu sebelum kita akan pasang lagi plugin atau fitur Save Exam Browser ini. Karena Save Exam Browser ini sebenarnya keren Bapak Ibu. Jadi dia memungkinkan untuk Moodle, atau lebih tepatnya aplikasi Save Exam Browser ini, mengunci komputer kita hanya bisa menampilkan layar ujian kita, layar kuis. Dia nggak bisa buka email, dia nggak bisa buka Google, dan sebagainya. Tentunya dia tidak akan bisa menghentikan mahasiswanya buka buku, buka handphone, ya nggak bisa dong. Dia hanya bisa mengkontrol komputernya, ya, dia hanya bisa mengontrol komputernya. Tapi, well, that's something, ya kan, that's something. Di mana mempersulit mahasiswa untuk googling, ya kan, googling. Ya, harapannya dia cuma punya satu komputer, nggak punya laptop segala macam. Jadi, gitu ya Bapak Ibu. Sementara Save Exam Browser, pilih no dulu. Nanti saya akan cari cara untuk matikan itu, supaya tidak ada yang salah klik. Ya, supaya tidak ada yang salah klik. Jangan-jangan kalau kemudian salah klik dibilang yes, nanti mahasiswanya nggak bisa ujian. Gitu Bapak Ibu. Nanti kita akan explore dulu, baru akan kita launching kalau sudah siap. If. Pak, kalau mahasiswa harus upload tugas kelompok, bagaimana settingnya? Biar nanti ada satu namanya. Oh, biar nggak semua submit gitu ya Pak ya? Bu, sorry. Oh iya, Bu Hana. Nah, jadi kalau itu biasanya kita hanya bilang ke mahasiswanya, jangan semua ngumpulin. Ya, tapi ya gitu, nilainya nggak bisa otomatis gradingnya. Maksudnya gini, idealnya mahasiswa ngumpulin satu tugas, satu kelompok ngumpulin satu ya, kemudian kita kasih nilai, otomatis semua yang di kelompok itu dapat nilai yang sama gitu ya. Nggak bisa Bu, belum bisa. Jadi harus manual, kasih tahu mahasiswanya cuma perlu ngumpulin satu doang. Ya kan?
Kemudian nilainya ya harus tetap manual ngasihin ke tiap anak. Nggak bisa otomatis, Bu. Mohon maaf, saya merasakan kepedihan Ibu. Saya juga merasakan kesulitan itu, Bu. Cuman belum ada fitur itu, di mana kita bisa masukkan ke kelompok dan nanti kalau kita nilai, itu berarti nilainya apply ke semua kelompok. Yang lain, Bu, Bapak Ibu, mungkin ada sebelum rangkaiannya ini saya akhiri, Bapak Ibu. Sudah 5 hari, ya, dan minggu depan sudah ngajar. Semoga sudah ada isinya semua ULS-nya, Bapak Ibu. Oh ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang fakultasnya menerapkan kurikulum baru, prodinya menerapkan kurikulum baru, otomatis kan kadang-kadang kodenya beda, tapi sebenarnya isinya sama dengan yang sebelumnya, ya kan? Kalau itu terjadi, Bapak Ibu perlu pindah materi dari yang kode lama ke yang kode baru, info ke PPKP ya Bapak Ibu, nanti kita akan pindahkan. Karena yang otomatis pindah itu yang kodenya sama. Kalau kodenya beda, ya nggak bisa pindah. Ya kan? Karena kan ULS-nya patokannya kode. Ya, patokannya kode Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang perlu info ke kita nanti kita pindah. Kemudian satu lagi, mumpung ada Bapak Ibu di sini banyak, kemarin kita sudah ngirimkan juga pengumuman ke fakultas Bapak Ibu. Misalnya kalkulus ini ya. Kita minta tolong Bapak Ibu jangan ngubah namanya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu ngelihat, wah ini kalkulus 1 namanya salah, ini harusnya bukan kalkulus 1. Misalnya harusnya kalkulus dasar. Ya, jangan diganti di sini Bapak Ibu. Tolong jangan diganti di sini. Kenapa jangan diganti di sini? Karena nama ini kita gunakan untuk sinkronisasi dengan MyUbaya. Dan kalau Ibu ganti di sini, nanti belang. MyUbayanya kalkulus 1, di sini kalkulus dasar. Lantas bagaimana Pak Jimmy kalau misalnya namanya salah? Saya menemukan kesalahan di nama atau mungkin di kode. Kodenya salah Bapak Ibu. Hubungi admin. Karena semua sekarang data mahasiswa dan data perkuliahan itu sudah terpusat di admin. Kalau di admin sudah berubah, ULS akan mengikuti otomatis. Ya, tapi kalau ini Bapak Ibu ubah, yang di admin tidak akan berubah. Jadi sinkronisasinya satu arah. Yang berubah di admin akan tercermin di ULS, tapi tidak sebaliknya. Ya, jangan diutak-atik full name-nya. Kemudian karena itu harusnya bergantung pada admin. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan sekali lagi kalau Bapak Ibu perlu yang cuman perlu lihat-lihat yang lama, sudah saya launching kemarin yang ULS arsip. Silakan masuk ke ULS arsip Bapak Ibu. Masuk ke sana lihat-lihat boleh. Jangan diacak-acak. Pesan saya cuma itu sih, jangan diacak-acak. Lihat-lihat monggo sewaktu-waktu. Saya rasa itu ya. Mungkin ada tambahan Bu Ardina? Enggak, Pak. Enggak ada tambahan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, mohon bantuan untuk isi survei kuesioner kepuasan pelanggan ya Bapak Ibu. Dan meskipun sudah tidak di sini, jika Bapak Ibu ada kesulitan atau ada rekan Bapak Ibu yang kesulitan, mahasiswa, dosen LB, jangan sungkan Bapak Ibu, hubungi kami, ya kan? Kemudian untuk yang kritikal ketika ujian, UTS maupun UAS, kita selalu sediakan hotline yang kita akan standby mulai dari jam 7 sampai jam 6. Sampai jam 6 sore. Untuk antisipasi misalnya ada masalah bisa dihubungi kami. Kita juga punya line WA ya. Line WA yang ada yang bisa dihubungi sewaktu-waktu jika ada kesulitan. Apapun ya, mau masukan, mau kesulitan, kita standby Bapak Ibu. Nanti kita akan
support tidak 24/7 ya, kita perlu tidur juga. Ya segeralah maksimal 1 hari kerja lah. Misalnya Bapak Ibu kesulitannya malam, ya besoknya kita pasti akan respon. Gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Mohon masukan dan sampai ketemu di lain kesempatan ya Bapak Ibu ya. Terima Terima kasih Pak Jimmy. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.